Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai itu, kembali lagi bersama aku Oni dalam serial Mencari Hikmah dalam sebuah buku. Kali ini aku akan membagikan salah satu buku yang sangat fenomenal, sangat recommended buat kalian baca, khususnya bagi kalian yang menyadari pentingnya untuk menjaga kesehatan mental. Karena kita tahu dalam jiwa kita tidak hanya ada fisik, tetapi juga ada jasmani atau rohani. Nah, buku apa itu? Yap, Filosofi Teras atau Stoicisme. Buku ini adalah salah satu buku yang layak buat kalian baca dan lumayan tebal, ada 312 halaman. Dan ketika kalian membaca buku ini, akan banyak insight yang mungkin baru kalian dapatkan, tetapi bisa langsung kalian praktekkan dalam kehidupan nyata. Kali ini aku akan membagikan 12 poin yang bisa kalian dapatkan dari buku Filosofi Teras berdasarkan jumlah bab yang ada dalam buku ini. Apa saja itu? Poin yang pertama, di buku ini dijelaskan bahwa seseorang yang itu seringkali bersikap cemas menghadapi situasi dan keadaan yang mungkin kurang mendukung bagi dirinya, entah dia merasa gagal atau tidak berhasil dalam mencapai impian dan tujuannya, ini akan membawakan konsekuensi yang tidak baik bagi tubuh, khususnya bagi kesehatan jiwanya. Bahkan di titik tertentu, ketika seseorang itu sudah terkena aspek kesehatan jiwa, tetapi posisinya adalah tidak menyadari bahwa dia sedang ada gangguan dalam jiwanya, hal ini akan menjadikan alam bawah sadar sehingga akan berefek kepada fisiknya. Maka dari itu, kecemasan terhadap suatu hal ini harus dikelola atau diatur dengan istilah manajemen persepsi atau manajemen kekhawatiran. Kemudian poin yang kedua, di buku ini dijelaskan bahwa Stoicisme adalah ajaran Yunani yang itu sudah berkembang kurang lebih 2000 tahun. Dan ternyata ajaran ini masih universal dan bisa dipraktekkan kita di zaman sekarang. Bahkan dijelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Yunani kuno tersebut itu bisa kita adaptasikan dengan era milenial yang kita alami saat ini, terutama ketika kita menghadapi masalah tentang emosi negatif seperti perasaan marah, khawatir, ketakutan, kesedihan yang berlebihan. Poin yang ketiga, di buku ini juga dijelaskan bahwa segala sesuatu itu bersifat natural. Dengan kita memahami bahwa sesuatu itu bersifat natural atau sebab akibat, kita akan bisa memahami tentang teori nasib, bahwa kita terlahir itu ada sebabnya. Poin yang keempat dijelaskan juga dalam bab dalam Filosofi Teras ini bahwa dalam kehidupan ada istilah dikotomi pengendalian. Ada hal-hal yang itu sifatnya bisa dikendalikan oleh kita, ada yang itu sifatnya tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah hal-hal yang itu bersifat bisa dikendalikan seperti kesehatan kita, kemudian tentang apakah kita nantinya akan memilih jurusan apa, kemudian akan memilih makan apa, dan lain sebagainya. Kalau sesuatu hal yang itu sifatnya di luar dari kendali kita adalah seperti keadaan lingkungan. Kita terlahir dari kondisi yang seperti apa, kemudian kondisi sosial ekonomi suatu bangsa, dan lain sebagainya. Di dalam buku ini, khususnya di bab 4, dijelaskan bahwa kita harus fokus terhadap sebuah hal yang itu sifatnya bisa kita kendalikan. Makanya di sini dijelaskan akan adanya dikotomi pengendalian. Karena sesuatu hal yang itu bisa kita kendalikan, itulah menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya kita dalam menjalani sebuah kehidupan. Poin yang kelima, di buku ini dijelaskan bahwa adanya konsep STAR dalam menghadapi
setiap keadaan yang tidak mendukung atau menimbulkan emosi negatif terhadap diri kita. Ambil contoh, semisal kita berkendara di sebuah jalan, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang itu menyalip motor kita dan menyalip dengan kecepatan tinggi, yang akhirnya membuat persepsi kita menganggap orang itu tidak sopan atau melecehkan diri kita. Padahal faktanya belum tentu demikian. Bisa jadi orang yang menyalip motor kita secara berkecepatan tinggi itu memiliki kepentingan atau hal yang itu bersifat mendesak. Nah, di sini dalam filosofi teras dijelaskan bahwa ketika menghadapi situasi negatif, kita butuh untuk menerapkan metode STAR. STAR itu apa saja? Yang pertama adalah stop. Kita menghentikan diri kita dalam menghadapi stimulus tersebut. Kemudian thinking, kita berpikir tentang stimulus tersebut. Kemudian assess terhadap stimulus itu. Misal kita marah, mengumpat, atau mungkin diam, atau bahkan apapun itu. Dan yang terakhir adalah respon. Akhirnya kita memberikan bentuk respon terhadap stimulus negatif tersebut. Jikalau kita mempraktekkan metode STAR ini, insya Allah kita bisa mengendalikan emosi negatif ketika kita mendapatkan stimulus yang itu memicu kondisi kejiwaan kita bereaksi negatif. Kemudian poin yang keenam adalah di sini juga dijelaskan tentang konsep Primo Dario Malolum. Konsep ini adalah konsep tentang gagasan memperkuat mental. Artinya di sini penulis menjabarkan tentang salah satu ide dalam filosofi teras, yakni dengan cara apa seseorang itu bisa kuat secara mental. Salah satu caranya adalah dengan memprediksi kemungkinan terburuk tentang keadaan atau nasib kita ke depannya. Dari kemungkinan-kemungkinan terburuk itu akhirnya kita bisa siap dalam menghadapi situasi apapun. Kemudian poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh di sini juga dijelaskan bahwa pentingnya kita bersikap bijak terhadap orang lain. Mengapa demikian? Kadangkala kita menghadapi suatu kondisi yang tidak mendukung dalam berinteraksi sosial. Kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang sosial, pasti mengalami interaksi sosial, kemudian berkomunikasi satu sama lain dan lain sebagainya. Tapi ada kondisi di mana teman atau kawan yang kita ajak interaksi justru malah memberikan opini negatif terhadap diri kita. Ambil contoh, semisal seseorang yang itu mempersepsikan kita, ya katakanlah tidak laku karena kita tidak segera menikah, atau mungkin kita dianggap pengangguran hanya karena pekerjaan kita adalah freelancer. Kemudian poin yang ke-8. Di poin ke-8 ada konsep yang sangat unik, yang itu jangan sampai konsep ini kita terapkan dalam menghadapi keadaan yang kurang menguntungkan bagi diri kita. Ambil contoh, misalkan kita dirundung masalah, mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Jangan sampai konsep 3P, yang pertama adalah personalization, pervasiveness, dan permanence. Konsep 3P ini adalah konsep yang tidak seharusnya kita terapkan. Ambil contoh, misalkan di sini penulis menjelaskan tentang kondisi seorang yang itu diselingkuhi oleh pasangannya. Dengan konsep personalization, akhirnya si cewek mempersepsi bahwa ini adalah kesalahan saya. Cowoknya selingkuh karena dia kurang cantik, kurang putih, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pervasiveness adalah bagaikan sebuah konsep generalisir. Artinya dia kurang dalam hal satu aspek tetapi mengeneralisir ke seluruh aspek. Contohnya misalkan, hidup ini memang apes bagi saya. Saya itu apes dalam percintaan dan saya apes dalam hal apapun termasuk pekerjaan dan karir. Dan yang terakhir, permanence. Permanence ini lebih parah. Konsep ini mengeneralisir dalam aspek
nasib kedirian kita. Jadi ketika kita mengalami kesialan dalam suatu hal, akhirnya kita menjustifikasi bahwasanya kita akan sial selamanya. Kemudian selanjutnya adalah poin yang ke-9. Poin yang ke-9 di sini juga dijelaskan bahwa di sini kalian akan mendapatkan penjelasan tentang pentingnya orang tua atau kontribusi orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya, khususnya terhadap kesehatan mentalnya, bukan hanya tentang akademiknya, tetapi tentang kejiwaannya. Oleh sebab itu, di sini dijelaskan bahwa dalam filosofi teras, orang tua itu memegang kendali mendidik anaknya untuk berpikir secara rasional sedari awal. Dengan begitu, ketika dia mendapatkan atau anak-anaknya mendapatkan stimulus yang negatif, anak-anaknya lebih bijak dalam menyikapi keadaan dan lebih teliti dalam memberikan solusi sikap yang harus diambil. Dan selanjutnya poin yang ke-10 juga dijelaskan pentingnya kita bersikap toleran terhadap manusia yang lain atau orang lain. Kita tahu bahwa setiap nasib manusia itu berbeda-beda satu sama lain. Dengan kita bersikap toleran, berarti kita sudah mempraktekkan tentang filosofi teras tersebut. Kita bijak dalam menyikapi stimulus, termasuk stimulus ketika menghadapi nasib yang berbeda di antara kita dengan orang lain. Meskipun orang lain beruntung, kita tidak beruntung atau sebaliknya. Kemudian poin yang ke-11, kalian akan mendapatkan tentang filosofis bahwa kehidupan itu bukan berbicara tentang lamanya, tetapi sebuah kehidupan manusia itu berbicara tentang kualitas yang dihasilkan atau yang dia jalani. Tidak peduli kalian hidup lama seberapa lama pun, jikalau kalian tidak kualitas dalam menjalani kehidupan itu, maka ya sebenarnya kalian sama saja dengan mereka yang mungkin secara kualitas itu menyamai kalian, tapi lamanya itu tidak selama kalian hidup. Dan selanjutnya poin yang terakhir adalah kita dianjurkan untuk mempraktekkan sesegera mungkin filosofi teras ini dalam menjalani kehidupan. Dengan menjalankan secara seimbang, berarti kita turut serta menjaga keseimbangan kita dalam menjaga kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Yap, itulah 12 poin yang bisa kalian dapatkan ketika kalian membaca keseluruhan isi buku dalam buku filosofi teras. Mungkin kalian akan mendapatkan insight yang lain ketika kalian membaca. Hanya saja kali ini aku membagikan 12 poin ini yang mungkin bisa kalian tanamkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel Hikmah Buku untuk eksistensi channel ini dan untuk mengikuti supaya kalian tidak ketinggalan dengan review buku-buku selanjutnya yang insya Allah akan bermanfaat dan bisa membangun diri kalian menjadi lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.